Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan kita pada saat ini adalah Teladan Seorang Pemimpin, yang didasarkan pada firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia saat ini membutuhkan pemimpin yang dapat menjadi teladan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam tulisannya mengingatkan anak rohaninya, yaitu Timotius, supaya dia dapat menjadi teladan bagi orang-orang percaya yang sedang dia layani pada saat itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penting untuk menjadi perenungan kita pada saat ini adalah apa dasar otoritas dari teladan itu. Dan berikutnya, apa wujud nyata dari keteladanan itu. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah sumber otoritas teladan pemimpin itu. Otoritas sejati lahir dari karakter yang dibentuk oleh Tuhan melalui 3 proses. Yang pertama ada proses ketaatan yang harus dilewati oleh seorang pemimpin. Dan yang kedua ada proses pengujian integritas. Dan yang ketiga ada proses pengujian firman. Tentu ketiga ujian ini sangat baik sekali untuk membentuk otoritas keteladanan pemimpin itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teladan dalam perkataan dan perilaku. Nah, perkataan seorang pemimpin harus membangun dan dipenuhi dengan tindakan kasih. Ini sangat penting sekali. Dan berikutnya adalah tindakan atau tingkah laku mencerminkan hidup yang layak untuk dicontohi. Dan harus dapat menghindari kemunafikan dan kebohongan dalam memberikan keteladanan. Dan yang ketiga, teladan dalam kasih dan kesetiaan serta kesucian. Nah, kasih sebagai dasar dari semua tindakan pemimpin dalam memberikan keteladanan. Kesetiaan dalam pelayanan dan janji itu sangat penting sekali dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan kesucian seorang pemimpin haruslah dapat diuji dan dapat memenuhi hidup seorang pemimpin, bahwa dia ditemukan baik adanya dan suci adanya. Berikutnya yang keempat, yang terakhir adalah teladan sebagai pemimpin yang bertumbuh dan mengajar, yaitu bertumbuh di dalam iman dan karakter. Ini penting sekali bagi seorang pemimpin Kristen. Dia bertumbuh dalam iman dan karakter dan menjadi guru yang dapat dipercaya, bukan hanya mengeluarkan perkataan, tetapi dalam tingkah lakunya dapat menunjukkan apa yang dikatakannya itu sesuai dengan perbuatannya, dan dapat membimbing orang lain melalui keteladanannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulannya adalah pemimpin yang menjadi teladan adalah memiliki otoritas karakter yang dibentuk oleh Tuhan dan menjadi teladan dalam perkataan, tindakan, kasih, dan iman, serta bertumbuh yang dapat membimbing orang lain melalui hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui renungan ini. Tuhan memberkati kita. Amin.